Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami CGP Angkatan 7 akan mencoba mempraktekkan kegiatan coaching. Bagaimana nanti kita akan melihat proses itu dari awal sampai akhir. Saya sebagai observer Ibu Tengku Saripah Soraya Tartila. Nanti coach kita ini adalah Pak Nurul dan coach kita kali ini adalah Pak Aris. Nah, mari kita sama-sama melihat kegiatan coaching ini berlangsung. Ya. Baik Pak Nurul, nih sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, mungkin Mem Ayah ingin tanya-tanya kesiapannya dari Pak Nurul sendiri sebagai coach ya. Ya, sejauh mana nih persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Nurul untuk melakukan kegiatan coaching ini? Oke, terima kasih Mem Ayah pertanyaannya. Sebagaimana saya selaku coach dan persiapan selaku saya sebagai coach untuk alur coaching ini. Yang jelas persiapan saya ini adalah yang pasti dalam memahami alur. Nah, memahami alur itu juga di sini ada alur tirta. Nah, alur tirta ini yang saya sebagai pedoman yang saya pelajari dari modul 2.3 ini adalah tujuan, ya, identifikasi, rencana, tanggung jawab, dan yang saya pastikan secara keseluruhan. Begitu Mem Ayah. Baik, bagus sekali nih Pak Nurul ya, persiapannya sudah kelihatan sudah matang ya. Lalu di dalam melaksanakan kegiatan coaching itu sendiri nih, kira-kira kompetensi coaching yang akan Pak Nurul kembangkan itu apa saja kira-kira? Oke, ya, dari kompetensi coaching ini yang perlu kita pahami dulu yaitu ada 3 ya Mem Ayah ya. Jadi yang pertama adalah di sini ada kehadiran penuh. Yang mana kehadiran penuh ini present dari coach itu sendiri itu bagaimana istilahnya. Selaku saya coach di sini nanti bagaimana saya mendengarkan penuh terkait coach yang saya lakukan nantinya. Kehadiran penuhnya. Seperti yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif di sini saya selaku coach akan sepenuhnya mendengarkan bagaimana coach itu bercerita bagaimana permasalahan dan sebagainya. Dan yang ketiga di sini adalah pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini saya selaku coach akan terus menggali pertanyaan-pertanyaan yang mana si coach ini biar terus tergugah nih apa saja nih permasalahan-permasalahan yang ada di coach itu sendiri Mem Ayah. Baiklah. Jadi dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira bagaimana yang akan Pak Nurul kembangkan lebih lanjut? Saya pasti yang lebih saya dalami adalah pertanyaan berbobot Mem Ayah, seperti itu. Nah, untuk itu kira-kira indikatornya nih yang menunjang supaya tujuan itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan, indikatornya bagaimana? Oke, indikator atau indikator tujuan yang saya capai yang jelas adalah pertanyaan terbuka. Kenapa pertanyaan terbuka? Biar si coach ini tuh terus ini permasalahan-permasalahan apa saja sih yang ada pada coach itu sendiri. Begitu Mem Ayah. Baiklah kalau begitu ya, persiapannya sudah sangat matang. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, Mem Ayah. Ya, silakan kita laksanakan kegiatan kita ini. Kita coba ya. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam Nah Haris. Gimana Nah Haris? Alhamdulillah Pak, sehat kabarnya. Alhamdulillah. Iya nih Pak, maaf nih Pak sebelumnya saya mengganggu aktivitas istirahat Bapak. Kalau boleh saya minta barang waktu 10 sampai 15 menit saja. Bisa nggak Pak? Boleh. Saya lihat akhir-akhir ini Bapak perhatikan ya, Nah Aris ini tuh terlihat murung, ya, tidak semangat. Ada apa sih Nah Aris? Iya Pak, saya sebetulnya punya masalah dan saya sepertinya perlu seseorang yang bisa memecahkan masalah saya dan bisa menjaga juga mungkin rahasia saya nih Pak. Oke Nah Aris. Jadi Nah Aris, apa yang bisa Pak Nurul bantu dan yang Nah Aris capai dari hasil diskusi kita kali ini? Ya Pak, saya tuh ingin dari permasalahan yang saya rasakan, saya mendapatkan sebuah solusi, mendapatkan sebuah jawaban, dan saya juga tidak menjadi beban dalam aktivitas kerja saya.
Oke. Yang kedua, saya juga ingin tahu apa sih penyebabnya sehingga saya bisa keluar dari masalah ini. Oke. Oke, Nak Aris. Coba Nak Aris ceritakan pada Bapak apa sih yang Nak Aris rasakan pada saat ini nih? Iya. Satu, sebetulnya nggak enak ya Pak, tapi kalau saya diam justru ini menjadi permasalahan saya ke depannya selama saya belajar di sekolah ini. Mengenai belajar Pak, dari sekian pelajaran saya tidak bisa memahami satu pelajaran. Oke. Apa nih yang membuat Nak Aris tidak nyaman dalam pembelajaran tersebut? Pembelajaran apa nih? Dari sekian mata pelajaran Pak, ada satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran matematika. Saya sepertinya sulit sekali Pak untuk memahami materi itu. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin memperhatikan, menyimak, mencatat, bahkan di rumah pun diulang kembali, tapi tetap saya masih belum bisa memahami Pak. Baik. Coba Nak Aris jelaskan nih pada Bapak bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Ya, kalau saya perhatikan gurunya baik Pak, ramah ya, kemudian juga menyampaikan dengan jelas. Namun yang disampaikan hanya berupa ceramah, ya, materi dengan ceramah saja. Dan itu yang membuat saya sulit untuk menangkap. Bahkan dengan rasa penasaran saya coba ulang kembali. Bahkan di rumah pun saya ulang kembali, berlatih kembali, tapi tetap nilainya hasilnya pun tidak bisa maksimal. Bahkan itu nilai ulangan kemarin juga nilainya sekecil Pak. Oke. Jadi Nak Aris susah menangkap pembelajaran ya dari guru matematik itu. Nah, selama ini apa yang Nak Aris lakukan atau yang sudah lakukan untuk memahami pelajaran matematika? Ya, saya biasa mencoba menyimak Pak ya, apa yang disampaikan oleh guru matematika tersebut. Saya dengarkan dengan baik, saya mencatat dengan rapi, saya juga berlatih dengan teliti. Iya. Tapi tetap saja Pak, maksimal hasilnya. Bagaimana Nak Aris dengan pelajaran yang lainnya? Nah ini Pak, yang menjadi satu hal yang membuat saya terheran Pak ya. Kalau dengan mata pelajaran yang lain saya perhatikan saya mudah menangkap Pak. Berkaitan dengan pelajaran yang eksak sekalipun saya bisa. Karena saya perhatikan guru yang lain itu dapat menggunakan media ketika menyampaikan pelajaran. Oke. Tapi kalau materi matematika itu saya sulit untuk menangkap. Oke. Bagaimana ya Pak? Oke, Nak Aris. Kalau Bapak simpulkan ya Nak Aris ya, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyaman itu karena guru matematika tidak menggunakan media ya, seperti yang tadi Nak Aris jelaskan, yaitu tentang penayangan video. Betul begitu Nak Aris? Iya, betul Pak. Oke. Itu Pak yang menjadi masalah saya Pak. Nah, bagaimana Pak kira-kira jalan keluarnya nih Pak? Oke, nah kamu sudah tahu nih ya penyebabnya mengapa nih kamu merasa kesulitan dalam pembelajaran itu, betul? Iya, betul Pak. Oke, kira-kira nih ya Nak Aris, apa yang akan kamu lakukan ya untuk mengatasi permasalahan ini Nak Aris? Dan hal mana yang akan Nak Aris kamu jadi prioritas? Nah ini Pak, ini saya punya ide nih Pak untuk mencoba menyelesaikan permasalahan saya ini. Ini sih ide saya Pak. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mendiskusikan langsung dengan guru matematika saya. Baik. Gaya belajar saya sampaikan, kemudian kemampuan saya sampaikan. Betul. Kemudian kebiasaan saya juga di rumah saya sampaikan. Kemudian juga saya mencoba untuk bertanya kepada beliau, mengulang kembali materi beliau, mudah-mudahan bisa menjadi solusi Pak. Luar biasa Pak Aris. Nah Aris ini ya. Lalu Nah Aris nih ya, kira-kira kapan nih menemui guru matematika yang tadi Nah Aris ceritakan? Saya pengen segera Pak, karena saya nggak mau nilai matematika saya terus jeblok Pak. Oke, nah Aris, dari diskusi kita ini
apakah Nak Aris bisa simpulkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Nak Aris? Ya, saya akan segera mencoba menemui guru matematika tersebut. Saya akan mencoba menyampaikan dengan cara yang baik, menyampaikan keluhan permasalahan saya dengan baik kepada beliau. Mudah-mudahan juga beliau bisa mengerti bagaimana gaya belajar saya yang bisa beliau bisa ubah menjadi pelajaran bisa saya tangkap. Luar biasa. Kemudian juga saya akan mencoba banyak berlatih kepada beliau, dan juga di rumah saya akan coba mengulang kembali. Mudah-mudahan bisa ada perubahan. Betul sekali, Nak Aris. Baik, Bapak senang sekali dengan apa yang kamu capai nih dalam diskusi kita hari ini. Lalu kapan nih Nak Aris menjalankan hal tersebut? Ya. Insya Allah besok Pak setelah istirahat Pak, saya akan mencoba menemui guru matematika tersebut. Oke. Lalu Nak Aris siapa nih yang akan membantu Nak Aris menjalankan komitmen tersebut? Saya merasakan guru kelas saya Pak, yaitu wali kelas Pak. Wali kelas saya, beliau sangat perhatian kepada saya. Barangkali bisa saya jadikan sebagai pengontrol perilaku saya ataupun juga pengontrol komitmen saya Pak. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi pengingat buat saya. Dan juga ya kepada guru pengajar matematika tersebut, ya saya sambil saya juga bisa menjadi pengingat juga buat saya. Luar biasa. Nah, ide yang bagus tuh, Nak Aris. Ya, kamu pasti nih bisa nih menjalankannya sesuai tadi apa yang tadi jadi komitmen Nak Aris tadi. Nah, Bapak penasaran nih dari nilai yang akan kamu dapat setelah kamu merencanakan hal tertentu ini. Iya Pak. Nanti kan minggu depan akan ada ulangan. Nah, dari situlah mudah-mudahan saya bisa melihat perubahan. Betul sekali. Nanti dan waktu singkat juga saya akan kabari Bapak mengenai perubahan. Oke, luar biasa Nak Aris. Kebetulan ya ini obrolan sudah luar biasa sekali. Ya Pak, terima kasih sekali Pak. Sama-sama Nak Aris. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Nak Aris tetap semangat. Nak Aris pasti bisa. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, silakan Aris. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi praktek coaching antara dua rekan saya ini. Nah, dari kegiatan yang barusan kita lakukan, saya ingin nanya nih dengan coach ya. Coach, kira-kira apakah tujuannya dari yang diinginkan oleh coach itu sudah tercapai apa belum? Luar biasa, Maya. Tadi obrolan dialog antara coach dan coach. Coach ini sendiri sudah tercapai indikatornya. Dia sudah bisa melakukan sendiri sebenarnya dengan permasalahan coach itu sendiri. Maya sedikit memberikan data ya dari hasil tadi, bahwa dalam selama proses tadi tahapan-tahapan alur tinta itu sudah terlaksana dengan baik. Jadi tujuannya sudah diketahui dulu di awal, lalu pada saat identifikasi coachnya nih sudah membuat memberikan pertanyaan yang sangat bagus sehingga hambatan-hambatannya sudah keluar semua, lalu solusi-solusinya juga sudah bisa diungkapkan begitu ya. Nah, lantas coach sudah bisa memancing, meminta kepada coach sendiri untuk bagaimana caranya, rencana apa yang akan dia lakukan, kapan itu akan dilakukan, ya seperti itu. Nah, yang paling penting itu setelah rencana-rencana itu akan terlaksana, komitmennya juga sudah terlihat. Siapa yang akan menjadi pengingat, pengontrol yang bisa dipakai dan dihubungi atau dimintai bantuan oleh coach, bekerja sama dengan coach sendiri seperti itu ya. Baiklah, kayaknya semua alur kita itu sudah terpenuhi. Nah, sekarang dari kegiatan tadi, kompetensi mana lagi nih yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan oleh coach? Betul sekali Mbak Maya, kompetensi yang saya akan kembangkan lagi terhadap coach itu sendiri adalah mendengarkan secara aktif. Karena sangat luar biasa tadi dengan obrolan itu
kita bisa mengetahui ini dengan obrolan-obrolan ya, komunikasi-komunikasi. Oh iya, hal-hal ini tuh harus kita sikapi. Seperti itu Mama Ayu. Baiklah, mudah-mudahan nanti pada kegiatan-kegiatan selanjutnya kita bertiga juga bisa meningkatkan kemampuan kita masing-masing ya. Betul sekali, betul sekali. Iya. Baiklah, tadi sudah kita saksikan praktek coaching yang sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, kita akan bertemu lagi mungkin pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana praktek coaching dilakukan oleh Mam Aya dan Bapak Nurul yang akan saya pandu sebagai observer. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Mam Aya. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Kita akan mencoba ya mempraktekkan bagaimana praktek coaching yang dilakukan dengan melakukan dialog terhadap Bapak Nurul. Tapi sebelum itu boleh ya saya sedikit mengecek berkaitan dengan persiapan. Iya. Ya. Bisa disampaikan Mam Aya bagaimana persiapan yang sudah dilakukan? Iya. Baik, terima kasih Pak Aris. Untuk kegiatan coaching ini, saya mencoba memahami dari alur tirta itu sendiri yang menjadi intisari kegiatan coaching, yaitu pertama memahami tujuannya apa, lalu mengidentifikasikan persoalan dengan membuat pemetaan peluang-peluang apa yang kira-kira nanti bisa kita gali dari coaching itu sendiri, lalu mungkin memandu agar coaching itu bisa memberikan apa rencananya yang akan dilaksanakan. Jadi memberdayakan coaching itu sendiri supaya dia bisa membuat rencana-rencana strategisnya. Setelah itu baru kita meminta komitmen sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dia nanti, seperti itu. Namanya bisa sampaikan juga ada kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh coaching ya, bisa dikembangkan ya. Oke, ya. Setelah kemarin kita mengkaji modulnya 2.3 itu tentang coaching, ada 3 kompetensi, yaitu sebagai coach kita harus melaksanakan kehadiran penuh. Jadi supaya kita itu bisa terasa untuk coach itu bermakna gitu kehadiran kita itu. Lalu yang keduanya itu mendengarkan aktif, apa yang dia keluhkan, apa yang dia inginkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari coach itu sendiri. Nah, dari ketiga komponen tersebut, mana yang Mama Aya akan observasi kepada Pak Nurul? Sepertinya Mama Aya ingin menggali pertanyaan berbobot ya, karena di situ penting sekali, kayaknya butuh sekali bagi saya. Nah, mungkin lebih spesifik lagi, indikator mana dari tujuan yang hendak Mama Aya capai? Ya, dari pertanyaan berbobot itu mungkin Mama Aya ingin membiasakan bagaimana menerapkan pertanyaan terbuka biar lebih mudah gitu. Baik, bisa dimulai ya? Ya. Ingin mengetahui bagaimana praktek dialognya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam Mam Aya. Mam Aya inget nih Pak Nurul, kita ada janji ya untuk cerita-cerita kemarin betul itu sekali, baru, Mam Aya, betul sekali. baru ada waktu sekarang. Kira-kira nih Pak Nurul ingin apa nih yang bisa Mam Aya bantu nih untuk Pak Nurul, barangkali ingin menceritakan apa gitu. Betul sekali Mam Aya. Saya ingin berbagi cerita dengan Mam Aya terkait permasalahan yang saya hadapi sekarang nih Mam Aya. Terkait saya selaku guru bahasa Inggris, Mam Aya, saya ada permasalahan di kelas, terutama di kelas 7C.
Jadi anak tidak semangat atau belum termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya itu Mam Aya dalam nalar untuk vocabulary atau kosakata. Seperti itu Mam Aya. Oh iya. Jadi menurut pengamatan dari Pak Nurul itu di kelas Pak Nurul tingkat motivasi anak belajar bahasa Inggris itu rendah. Betul sekali. Kira-kira kalau kita ambil range dari 1 sampai 10 ada di angka berapa ya? Betul Mam ya. Range-nya itu mungkin saya lihat di lapangan langsung Mam ya. Dari 1 sampai 10 saya bisa ambil range-nya itu atau nilainya itu paling tidak 5 Mam ya. 5. Mam ya. Jadi mungkin dengan setelah kegiatan kita ini bagaimana kita Pak Nurul bisa meningkatkannya jadi Betul 7 sekali, atau Mama, 8 betul sekali. seperti itu ya. Oke, baiklah kita coba ya Pak Nurul ya. Mama ya. Nah, setelah Pak Nurul mengamati murid-murid itu, apa kira-kira yang menyebabkan hambatan apa yang diperoleh, yang ditemukan sehingga murid itu menjadi berkurang motivasi untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri? Iya, Mama ya betul sekali. Terlihat ya Mama ya di lapangan, terutama di kelas 7C yang saya hadapi ini permasalahannya. Mungkin anak itu males Mama ya. Males dalam artian kategori mereka itu mau berupaya untuk mencari vocabulary, apalagi kosakata-kosakata yang mereka tidak tahu, mencari di kamus yang manual, mereka itu enggan untuk mencari dalam kamus itu. Begitu Mama ya. Oh, jadi anak itu karena sedikit vocabulary-nya, Betul. jadi mereka seperti malas dan mungkin takut untuk Betul. ngomong ya. Betul, Jadi Mama. mereka akhirnya belajar bahasa Inggris itu seperti susah ya, Betul, menjadi betul, susah ya. Betul Mama ya, betul. Kalau untuk menyiasati hal seperti ini, yang terbayangkan oleh Pak Nurul sendiri sebagai guru bahasa Inggris itu solusinya bagaimana? Kalau dilihat ya dari yang saya kembangkan, saya sudah mempraktikkan pembelajaran secara sepenuhnya. Mungkin pembelajaran yang harus saya kembangkan adalah membuat pembelajaran yang berbasis digital mungkin Mam. Mungkin saya akan lebih mengedepankan pembelajaran yang secara menyenangkan. Seperti itu Mam Aya, mungkin dalam gambaran saya seperti itu. Oh, jadi yang Mam Aya tangkap itu untuk meningkatkan motivasi supaya anak itu lebih tertarik, meningkatkan vocab juga, mempermudah dia betul juga. Sekali, Mam Aya. Jadi mungkin Pak Nurul lebih memilih untuk menerapkan media sekali, secara interaktif ya, yang bisa dipakai anak dengan mudah gitu. Iya, betul. Solusinya seperti itu. Iya. Nah, kalau begitu, kalau sudah ketemu nih ya akan membuat medianya. Nah, kira-kira nih apa nih rencana Pak Nurul nanti pada saat di kelas akan melaksanakan pembelajaran itu seperti apa dengan media-media itu? Betul sekali Mama ya. Jadi secara tidak langsung saya mungkin akan menerapkan pembelajaran berbasis video Mama ya. Jadi nanti saya akan menayangkan video yang bertemakan bahasa Inggris, film bahasa Inggris atau nyanyian dalam berbahasa Inggris. Saya memanfaatkan teknologi IT itu sendiri, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP, yang mana tadi permasalahannya adalah anak-anak itu tidak bisa menggunakan kamus manual. Kita coba manfaatkan itu dengan kamus digital. Seperti itu. Bagus sekali kalau begitu. Secara sekarang ini hampir setiap anak memiliki gadget sendiri. Betul sekali, jadi Mama, Pak Nurul betul. lebih memberdayakan anak-anak itu gadget itu lebih bermanfaat seperti itu ya. Wah, luar biasa itu Pak Nurul. Makanya kayaknya mendengarnya jadi apa ya, seandainya itu akan diterapkan nanti. Nah, kapan ya kira-kira Pak Nurul rencananya akan menerapkan itu? Betul sekali Mama ya. Besok Mama ya, kebetulan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7C itu jadwalnya besok Mama ya. Jadi iya betul sekali. Jadi saya tuh pengen menerapkannya itu tadi yang sudah saya katakan ke Mama. Iya. Jadi setelah
menyediakan medianya, lalu menyiapkan nih dalam RPP-nya nih kira-kira langkah-langkah kegiatannya. Nah, waktunya akan dilaksanakan besok ya. Betul Mama ya. Nah, setidaknya nih Pak Nurul sudah memahami bahwa tingkat keberhasilannya itu akan terasa nih. Saya sih akan memperkirakan ini akan bisa dilaksanakan, insya Allah ya. Siap. Nah, kira-kira nih untuk mempermudah Pak Nurul melaksanakan itu, persiapan itu apa ada partner sharing dengan teman atau gimana? Iya, betul sekali Bang Ayah. Jadi saya akan memberdayakan ataupun akan bekerja sama Bang Ayah dengan rekan sejawat saya yang istilahnya sudah basically lah sudah siap di bidang IT. Yaitu bisa saya bekerja sama dengan Pak Dedi Iskandar ataupun dengan Pak Darpadi selaku guru TIK yang ada di SMP. Iya, barangkali bisa minta beberapa Betul video sekali, ya. Betul sekali Mama Ayah. Baiklah, kalau begitu Pak Nurul, Mem Ayah rasa Pak Nurul ini sudah memahami ya bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran yang interaktif kepada siswa supaya dia itu bisa ngomongkan bahasa Inggris ya. Betul sekali Mama supaya Ayah. bisa Betul mencoba sekali. berdialog, berkomunikasi. Betul sekali Mama Ayah. Nah, sekarang nih setelah bincang-bincang kita nih, gimana perasaan Pak Nurul nih sekarang? Perasaan saya Mam Ayah, alhamdulillah senang sekali sudah bisa ngobrol dengan Mam Ayah, sudah bisa berbincang, bisa berdialog. Jadi nanti persiapan atau ranah saya untuk pembelajaran kedepannya itu sudah ada nih persiapannya, begitu Mam Ayah? Iya, sudah terbayangkan. Sudah terbayangkan ya? Betul sekali. Nah, Mem Ayah rasa sudah tidak sabar nih dengar ceritanya nih kayaknya. Iya. Barangkali nanti kita ketemu lagi ya Pak Nurul setelah selesai. Ya, terima kasih Mam Ayah. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk dialog kali ini. Sama-sama. Oke, sampai jumpa Mam Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nurul. Semoga berhasil ya. Terima kasih Mam Ayah. Baik, alhamdulillah ya, tadi saya sudah menyimak dari awal sampai akhir dialog praktek coaching ini. Ada yang beberapa hal yang saya coba analisa ya. Pertama, mengenai alur cerita yang tadi sudah dipraktekkan itu sudah masuk semua ya, sudah dipraktekkan semuanya dan ada dialog tersebut. Dan kemudian juga dialog yang dipraktekkan juga saya masih mengalir ya, enak untuk bisa disimak dan masing-masing pihak juga bisa dengan spontan ya memberikan jawaban. Kemudian berkaitan dengan indikator yang dicapai, berkaitan dengan pertanyaan berbobot, itu juga sudah diungkapkan ya oleh Mama Ayah, menggali pertanyaan kepada Pak Nurul sehingga muncul ide-ide pertanyaan yang akhirnya menjadi sebuah solusi buat Pak Nurul sendiri. Iya. Ya. Nah, untuk ke depan Mama Ayah, apa yang bisa Mama Ayah coba gali lebih dalam dari aspek yang lain ya? Iya. Iya, kayaknya Mem Ayah setelah selain berlatih untuk selalu menerapkan pertanyaan aktif terbuka ya, pertanyaan terbuka ini, Mem Ayah juga ingin mencoba fokus untuk mendengarkan aktif, terus supaya bisa apa ya, lebih peka lah gitu kepada coaching biar lebih enak gitu terjadi seperti itu. Ya, seperti itu ya Mama Ayah akan coba nanti diterapkan ya ke depannya ya. Baik, itu barangkali analisa saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.